komentari dulu tagline-nya itu harga beras selangit ada apa. Sebenarnya nggak selangit juga ya Mbak ya, karena saat ini harga itu masih affordable, masih bisa ditolerir gitu batasannya. Juga kita siapkan kemarin beberapa stabilisasi pasokan dan harga dari pangan ya, nggak cuma beras ya, beberapa komoditas juga kita siapkan. Nah kalau sekarang petani khawatir, itu justru sekarang kita jaga. Tadi malam kita diskusi dengan Pak Faisal Basri, ekonom gitu ya. NTP nilai tukar petani hari ini itu juga masih tinggi. Jadi importasi yang dilakukan 500.000 ton itu sangat terukur. Ya. Beda dengan kalau kita mengimpor misalnya 2 juta atau 3 juta ton. Mungkin harga akan turun tetapi kita tidak menghormati petani. Hari ini saya terima tamu perwakilan dari petani-petani kemudian HKTI gitu ya, menyampaikan bahwa kita tolong dong dijaga nanti pas panen harganya gitu ya. Jadi kalau Mbak Iva lihat dalam 2 hari 3 hari terakhir ini saya bersama penggiling padi ya, itu semua kompakan mau menjaga harga di tingkat petani. Yang tadinya di peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020 itu harga gabah itu 4.200, sekarang kita jadikan 4.550. Ya, GKG-nya gabah kering gilingnya menjadi 5.700. Memang ini tidak populer kebijakan menaikkan harga gabah ya, menaikkan harga gabah kering panen di saat jelang panen raya. Tetapi kami menyadari bahwa dalam kondisi seperti hari ini harus kita lakukan. Kenapa? Supaya nanti Bulog juga bisa mendapatkan stok, bisa mendapatkan pasokan baik dari Gapoktan, petani ataupun penggiling-penggiling padi, utamanya penggiling padi menengah ke bawah, sehingga ekosistem ini bisa dibangun. Nah, kenapa harga itu masih tinggi? Karena memang kita jelang panen raya. Ya, jelang panen raya itu artinya pada saat keseimbangan antara produksi dengan konsumsi. Nah itu adanya kapan? Adanya di akhir Februari ini, kemudian bulan Maret, April, Mei. Semoga mohon doa restu seluruh pemirsa, kita semua bisa mendapatkan hasil panen yang baik. Nah ini adalah harga atas, harga bawah. Jadi di saat harga itu 4.200, kita malah menaikkan ke 4.500 gitu ya, 4.550. Kemudian harga beli Bulog 8.300, kita naikkan ke 9.000. Ini kalau bukan pro petani, apa coba Mbak Iva? Oke, baik. Baik Pak Arief, tadi meskipun dinaikkan begitu Pak, tapi sekali lagi juga masih ada komen begitu Pak Arief bahwa sebetulnya ini harganya, harga pembelian dari pemerintah ataupun juga HPP ini masih di bawah harga pasar Pak. Ataupun juga di satu sisi pemerintah ada juga menyebutkan bahwa pemerintah ini tidak mempertimbangkan variabel cost yang dikeluarkan oleh petani yang kita ketahui juga tengah naik begitu ya Pak ya, di tengah sekarang juga trennya inflasi ya Pak. Seperti apa Anda menanggapi terkait dengan hal ini Pak Arief? Saya boleh tanya dulu nggak sama Mbak Iva? Kalau misalnya tadi topik pertama adalah naiknya harga beras, betul ya? Ya. Naiknya harga beras. Harga beras itu kenaikannya itu karena harga gabahnya. Ya. Kemudian kalau saya mau turunkan harga gabahnya, nanti petaninya bilang nggak diperhatikan sama pemerintah. Ya. Nah ini menjaga keseimbangannya seperti apa Pak Arief? Nah, ini yang saya senang sama Mbak Iva. Jadi yang pertama, menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir. Artinya apa? Artinya kita di hulu tidak boleh semena-mena memberikan harga. Jangan sampai ketinggian banget ya, karena akan mengganggu harga beras di tingkat konsumen. Jangan juga terlalu rendah di bawah HPP, harga pokok produksi, sehingga petani itu tetap bisa mendapatkan margin yang baik. Tetapi kalau pada saat misalnya kita tentukan harga gabahnya misalnya Rp6.000 gitu ya, atau 5.500 atau 7.000 di tingkat petani, mungkin benar petaninya happy, tetapi nanti di hilirnya kita akan mengalami inflasi yang tinggi, dan sebenarnya itu juga akan mengganggu petani sendiri. Karena apa? Karena akan ada harga-harga barang yang terkoreksi. Dan pada saat itu, itulah yang nggak seimbang. Sehingga Pak Presiden itu selalu menyampaikan bahwa kita harus menjaga inflasi. Artinya daya beli masyarakat itu harus kita jaga. Kurang lebih demikian Mbak Iva. Sehingga antara hulu dan hilir yang baik adalah ada harga keseimbangan, profitnya yang terukur, ya. Dan tentunya ini kita dorong untuk produksi.
Artinya produktivitas dari setiap hektarnya itu menjadi penting ke depan. Apabila bisa memproduksi di atas 6 atau 7 ton per hektar untuk petani-petani, itu akan sangat membantu cost per unitnya akan lebih baik begitu.